Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah kesempatan kita kali ini kita akan mentadabburi di surat Ali Imran ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 180 ini mengatakan bahwasanya akan ada manusia yang mengira tidak mengeluarkan harta di jalan Allah itu, atau disebut dengan bakhil, ya, pelit gitu kata Allah. Itu tuh bagus kata mereka. Ada prasangka manusia mengeluarkan harta itu akan mengurangi hartanya, kan gitu ya. Logisnya manusia ketika hartanya dikeluarkan seolah-olah berkurang, itu logika kita. Padahal kalau hitung-hitungan dengan Allah kan tidak demikian ya. Ketika orang datang dengan satu kebaikan, man jaa bil hasanah falahu bi asri amsalihha. Satu kebaikan saja Allah minimalnya dilipatkan 10 kali kebaikan, 10 kali lipat gitu. Jadi kalau kita masih hitung-hitungan seperti ini adalah duniawi, Pak. Orang-orang kapitalis gitu. Kalau kita modalnya sekian harus balik sekian kan gitu. Ya. Padahal Allah sudah menyiapkan yang lebih, karena orang kapitalis kan masih manusia Pak hitungannya. Ya. Masih bisa dianggap masih rendah lah hitungannya. Tapi kalau hitungannya dengan Allah gitu, maka minimalnya 10. Kemudian apa? Bisa jadi ila sab'i ajidifin 700 kali lipat. Oh ila ma yasha Allah. Atau bisa jadi balasannya adalah sekehendak yang Allah mau. Nah inilah pilihan yang Allah berikan kepada kita. Tapi manusia kata Allah akan ada yahsabanna, yang akan masih ada mengira gitu. Bahwasanya yabkhuluna bima atahumullah. Yang keduanya, manusia hartanya ini adalah pemberian dari Allah. Kadang kan mereka menyadari seperti Qarun. Qarun mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta sebanyak ini karena landasan ilmu yang aku miliki. Ada yang manusia mengatakan, oh sini hasil kerja keras banting tulang saya, hasil keringat saya. Ya. Ada manusia yang mengatakan demikian nanti di dunia itu. Padahal kalau dia seorang mukmin, seorang muslim, nggak mungkin. Setiap sholat dia selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, mungka anjeun kami ibadah, mungka anjeun kami nuhunkeun pitulung. Kemudian di antara dua sujud dia mengatakan warzuqni. Ya Allah, rizkian kami. Itu penyadaran diri, Pak. Ketika sholat itu adalah penyadaran semua ini adalah datangnya dari Allah. Tapi akan ada manusia yang dia menganggap bahwasanya ini hasil jerih upaya. Makanya dalam surat Al-Mulk ketika Allah mengatakan ya, ketika Allah in amsaka rizqah ballaju fi utwi wa nufur. Kalau Allah sudah menahan amsaka rizqahu, siapa yang bisa mendatangkan hartanya kepada dia, rezekinya kepada dia ketika Allah in amsaka rizqah? Kita pernah melihat Pak, orang memancing gitu ya, lemparkan kayunya, umpannya jauh. Kemudian dimakan oleh mangsanya ikan misalkan. Ketika ditarik terus sudah dekat lepas lagi.
Ini kan Allah gambarkan. Kalau Allah sudah amsaka rizqah, tidak menjadikan rezekinya, sudah akan pergi kembali. Begitupun kita. Kadang kita ada jual beli negosiasi. Sudah lihat kondisi barangnya, bagaimana detail dan lain sebagainya. Kita bisa mengatakan sekian persen pasti terjadi. Tapi Allah ketika sudah mengatakan amsaka rizqah, apakah terjadi negosiasinya? Batal. Kita hanya punya perkiraan. Kita hanya mengira-ngira dan menyangka-nyangka saja. Maka Allah dalam ayat ini menyatakan bima atahumullah. Ini adalah sesuatu yang Allah datangkan kepada kita. Berarti kita hanya berusaha. Dah beda Pak, yang dagang ke pasar ratusan. Apakah hasilnya sama? Beda. Ya. Bisa jadi barangnya sama. Pedagang tempe, tahu, berapa di pasar emang satu? Kan banyak. Ya. Apakah hasil yang didapatkan akan sama? Kan tidak. Ya. Maka mereka harus mengatakan bima atahumullah. Bahkan di sini di ayat ini menyebutkan apa? Min fadlihi. Ditambahkan lagi sama Allah. Ini dari karunia Allah. Sudah Allah datangkan, kemudian Allah jelaskan lagi ini karunia Allah saja. Jadi kalau suatu saat nanti akan ada orang yang sombong dengan hartanya. Ya. Ada orang yang sombong dengan jabatannya. Karena rezeki jabatan itu juga rezeki dan amanah dari Allah. Ya. Maka mereka Allah gambarkan dalam Al-Quran sudah sejak dulu. Ada orang yang sombong dengan hartanya, togho bil mal, korun. Suatu saat akan Allah tenggelamkan istananya, dirinya dan hartanya. Dan Allah sampai hari ini menurut ahli sejarah ada di negara Mesir, yaitu negeri Alfa Yaumin, negeri 1000 hari. Nabi Yusuf membangun kota ini. Nah bapak-bapak kalau ada rezeki pergi ke sana, diantaranya membuktikan ayat Allah ini ada enggak gitu. Kadang kan kita membutuhkan ya. Nabi Ibrahim saja kan seperti itu ya. Nabi Ibrahim tuh melihat bintang, oh iya kemudian pangeran tuh kan gitu. Tenggelam lagi, oh mungkin Tuhan tenggelam. Datang lagi bulan lebih gede, itu agak terang. Hadza Robi, tenggelam lagi, oh bukan. Ya, kan seperti itu. Ini buat keyakinan kita saja gitu. Ya. Bahkan ya kalau orang Yahudi karakternya kan seperti itu. Dia nggak iman kepada Allah sampai melihat Allah secara jahrotan, bungkelekan, Pak. Gak akan ada yang sanggup Pak melihat nurnya Allah itu. Ya. Cahayanya Allah saja nggak akan ada yang sanggup bisa meninggal gitu. Ini hanya permintaan Yahudi. Kita hanya mengikuti diantaranya adalah milahnya Ibrahim, yaitu ya. Nabi Ibrahim ingin menambah keyakinan kepada Allah itu, diantaranya coba melihatkan bagaimana engkau menghidupkan yang mati itu. Kan burung dibagi 4 tuh Pak, simpen di atas gunung semuanya. Kemudian dia akan datang bersatu kembali pada hadapannya. Sama saja ketika kita ingin meyakini ayat-ayat Allah ini, Allah gambarkan tuh sejarahnya. Ada orang-orang yang dia diberikan harta yang begitu banyak, ya, kekuasaan yang begitu tinggi, tapi suatu saat Allah hancurkan gara-gara dia mengira itu adalah hasil jerih payahnya. Jadi kalau hari ini ada yang sombong, ratusan ribuan tahun sudah ada apa yang ditenggelamkan. Ketinggalan zaman lah gitu. Betul gak? Jadi kalau ada hari ini yang manusia sombong dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, dulu ribuan tahun sudah ada apa yang ditenggelamkan. Jadi kita tinggal ninggalin. Kamu belum tahu, tuh ribuan tahun sudah ada yang ditenggelamkan gitu. Gara-gara sombong dengan hartanya. Gitu. Ya. Maka diantara raja yang Allah berikan kerajaan, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ketika Allah berikan utus para jin itu untuk memindahkan kerajaan Ratu Malikatus Saba yaitu Bilqis, torfata'ain dengan seperti sekejapnya kedipan mata.
Lalu dia mengatakan apa? Haza min fadli Rabbi. Itu seorang raja, Pak. Anu kita yakini kerajaannya begitu besar, kekayaannya begitu banyak, tapi dengan keimanan menyatakan apa? Ieu mah karunia ti Allah. Jadi kita punya dalam Al-Quran ini betul, Pak, ini pedoman kita gitu. Ya. Pedoman kita sebagai umat Islam, betul Al-Quran ini adalah sebagai manhajul hayat, pedoman hidup kita. Jadi lamun aya rek jadi presiden dicontohkeun Pak di Al-Quran. Ada raja yang dia itu nanti akan sombong, kemudian dia zolim, aya Firaun gitu ya. Kan Allah gambarkan tuh, ya. Jadi Allah selalu memberikan wahdainahun najdain. Allah selalu memberikan dua jalan, pilihan untuk kita. Kalau mau jadi raja, rek jadi raja nu zolim, nu anarkis gitunya, anu yang sarakeun rakyatna, atau rek jadi raja anu soleh, adil, menyejahterakan rakyatnya. Ini Allah adil di sini gitu. Jadi kalau ada orang terpilih menjadi presiden, Allah kasih dua pilihan. Kamu mau jadi presiden mau seperti apa gitu. Menteri ada, Nabi Yusuf menteri. Wa inni hafizun amin. Aku adalah penjaga harta, artinya yang nguruskan. Itu gambaran di kita adalah menterinya. Ada Haman nanti yang zolimnya. Jadi selepelan-lepelan semuanya sudah ada. Ya. Jadi orang mah tinggal nuturkeun umat Islam itu mau seperti apa gitu. Mau jadi menterinya tinggal nyusupkeun. Oh ini hafizun amin. Ini aku adalah menteri yang amanah, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kalau kita mau jadi menteri yang zalim, tinggal ikuti Haman. Suatu saat mereka akan dikumpulkan dengan followernya kan gitu. Mengikuti siapa nih gitu. Mengikuti Nabi Sulaiman, silakan tuh para raja gitu bareng. Mengikuti Firaun rajanya, ikuti jalan Firaun, Pak. Gitu. Ya. Maka subhanallah ketika kita penyadaran tentang dalam Al-Imran ayat 180 ini, gak akan ada orang dia mengatakan bahwasanya ini adalah hasil saya gitu. Ya. Ini hasil jerih payah saya, gak akan. Coba, kenapa kita gak akan? Keluar rumahnya saja, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita keluar mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah apa? Waqad kufita hudita waruzikta. Kamu sudah dicukupkan, kamu sudah diberi bimbingan, hidayah, dan kamu sudah diberikan rezeki. Itu sudah dijamin, Pak. Ketika orang keluar ingin berikhtiar, itu sudah dipasti rezekinya. Tapi semuanya tidak sama gitu. Nah kalau sama, aku mah apa kira-kira, Pak? Kalau seandainya orang yang keluar rumah rezekinya itu harus sama gitu, nggak indah kan? Nggak akan ada perintah ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu. Lempeng, weh beneran kabeh gitu, Pak. Ya, nggak akan orang saling memperhatikan. Ada nggak saudara saya yang membutuhkan bantuan? Gitu. Berarti kan semuanya sama. Tapi Allah memberikan ini agar kita apa? Kita memperhatikan satu yang lainnya, Pak. Gitu. Sehingga kita ini benar, kata Rasul apa? Al mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Kita ini satu tubuh, Pak. Jadi kalau kita melihat saudara kita yang membutuhkan, seolah-olah kita menolong orang lain, padahal mah menolong diri kita. Kan gitu. Kita keluarin nih harta kita, bantu tuh saudara kita. Pahalanya emang buat siapa? Ya buat kita. Maka Allah sudah tegaskan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Jadi kalau orang bersyukur dengan hartanya, berbagi dengan hartanya, sebenarnya bukan buat orang lain, Pak. Buat dirinya. Gitu. Jadi kalau orang bakhil seolah-olah menahankan untuk orang lain, padahal dia baik untuk dirinya, Pak. Coba kalau harta dikeluarkan, ya, kemudian akan menjadi tenaga orang-orang itu, kemudian dia akan beribadah kepada Allah, pahalanya begitu banyak kan, Pak. Ya.
Tapi kalau dia tahan, berarti kan nggak keluar tuh, nggak ada manfaatnya. Berarti nggak dapat pahalanya dia. Hitungan matematis duniawi tidak berkurang hartanya. Tapi kalau hitungan ukhrawi, rugi gitu. Ya. Apalagi balasan dari Allahnya, 1 kita keluarkan minimal 10 kita dapatkan. Ya. Maka subhanallah. Kemudian, maka dia prasangkannya Pak, huwa khairan lahu. Itu lebih baik untuk diri mereka. Maka Allah balaskan dengan jawaban bal. Bal ini adalah penekanan dari Allah. Ya. Bahkan perkiraan kamu ini adalah salah gitu. Ya. Huwa syarrul lah. Bahkan ini adalah lebih jelek bagi kalian. Ya. Setelah itu Allah gambarkan sayyutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Suatu hari, nanti di hari kiamat itu harta mereka akan menjadi ular. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan harta yang ditinggalkan oleh dirinya ini suatu saat akan menjadi ular. Ya. Disebutkan sujaun aqra, ular yang botak gitu ya. Lahu zabibatan, 2 taringnya. Terus Pak, Bu, ditutur-tutur. Dia bertanya, dalam hadis disebutkan itu dalam Imam Ibnu Katsir, man anta? Siapa kau? Ana malu. Saya harta kau. Gitu. Jadi ketika dia tidak dikeluarkan, suatu saat justru akan menjadi tuntutan kepada kita harta itu. Ya. Terus mengikuti. Kemudian fayaklamahu yada. Kemudian dia akan memakan tangannya hatta sa'ira jasad, sampai seluruh tubuhnya. Beres di situ? Enggak Pak, dijadikan deui gitu kan. Lamun beres jadinya atuh siksa teh kedap gitunya. Enak wae cek Allah teh. Jadikeun deui sampurna gitu. Ya. Terus lagi seperti itu. Ya Allah. Maka inilah gambaran yang Allah sudah gambarkan bagi mereka yang hidupnya tidak mau mengeluarkan hartanya. Ya. Maka dalam penafsiran begitu banyak hadis yang Allah melalui Rasulullah sebutkan bahwasanya ini adalah sebagai ancaman terberat bagi kita. Karena kita sebagai umat Rasulullah sudah menyatakan inna likulli ummati fitnah. Setiap umat itu ada ujiannya, Pak. Wa fitnatu ummati al-mal. Kata Rasulullah, ujian umatku adalah hartanya. Ya. Jadi kalau kita hari ini melihat gitu, ada orang nu korupsi miskin apa kaya Pak? Kan pertanyaannya harus logis juga kita. Gitu. Yang korupsi itu orang yang sudah punya jabatan, sudah punya mobil, sudah punya rumah mewah gitu. Ya. Tapi Allah sudah gambarkan orang yang seperti ini akan selalu merasa kurang, Mbak. Karena tujuannya bukan untuk dikeluarkan. Jeung pemerintah orang ya agak sami deh, Pak. Ketika koruptor benang, Pak, nah jadi miskin tuh, Pak. Tinggal bayar we saberapa miliar atuh. Kan lebih riweuh Pak pemerintah orang mah sebenarnya mah. Ya. Harusnya kan sudah jelas nih, dia hasilnya itu hasil korupsi, Pak. Kudu nama dimiskinkeun, miskinkeun we nah. Gitu. Debongan saha atuh. Ya. Tapi kan realitanya apa seperti itu? Enggak ada, Pak. Malahan mah dadah gitunya. Ya Allah. Aneh gitu di negeri kita ini. Padahal kalau kita melihat Quran gitu. Da kudu nama suatu saat dia akan justru merasa takut, Pak. Ya. Jadi Allah ketika memberikan ujian kepada kita harta, kan ada kan gitu ya. Akraman, ya gitu ya. Wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Seolah-olah ketika diberikan harta, diberikan kenikmatan, Allah memuliakanku. Ada tuh prasangka manusia seperti itu. Ketika usaha dilancarkan, ya ker aya dina ridho Allah. Ada kan prasangka itu manusia?
Padahal ini Allah sedang menguji. Ya. Karena suatu waktu Allah akan tuntut mengeluarkan itu. Karena kalimat ata itu nggak akan selamanya, beda dengan ato. Ata Allah gambarkan contohnya dalam surat Ali Imran juga ayat 26-nya. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Tu'ti. Suatu saat raja itu diberikan kan gitu jabatan itu. Suatu saat beres. Walaupun di orang aya nu track threshold kan gitu. Hayang 3 kali, Pak. Artinya menggeus atuh 2 kali kita rakyat geus 1000 gitu. Keukeun kan hayang maksakeun jadi 3 kali. Mending mun 2 kali lagi gitu mulai urang teh jadi rakyat sejahtera gitu. Dah ngadewe gini kan gitu ya. Kalau hayang 3 kali duka kumaha gitu, tapi ka sabubukna meureun negara urang teh gitu. Maka subhanallah. Inilah gambaran kita. Suatu saat akan diambil atau suatu saat akan berhenti dengan waktu itu sendiri gitu. Maka Allah gunakan kalimat tu'ti sama dengan ata gitu, Pak. Maka prasangka perkiraan kita juga dengan harta kita, apakah kita akan membawa harta itu ketika kita wafat? Enggak, Pak. Kata Rasul, yutba'ul zanazah salasa. Ya. Kita itu ketika sudah jadi jenazah diikuti 3. Betul ya? Ada nanti keluarga kita, ya. Ada harta kita meureun sarung gitunya nunutup. Ada amal nanti itu. Payarji'ul isnain. Da moal aya misalkan bapak maut istrina kulem di kuburan. Emang daek itu ibu? Ngalewat we kadang murung buduk cenah Ustaz. Muringkak cenah urang teh sieun. Padahal mah urangnya bakal dikubur gitu nya. Tapi kan di urang menjadi image lewat kuburan teh horornya. Padahal lewat kuburan teh jadi panginget urangnya bakal dikubur gitu. Maka doanya assalamualaikum ya ahlan diyar. Semoga keselamatan bagi kalian penduduk penghuni kuburan ini. Gitu ya. Inna insyaallah bikum lahikun, kami ge bakal nuturkeun. Coba Pak pelajari doa ketika kita ziarah ke kuburan. Kan gitu doanya. Kami juga bakal lahikun nuturkeun cenah gitu. Jadi di urang mainan kadang sieun. Da udah kitunya, di urang mediana kadang dileulewihan gitu. Jeung urang nu jadi kolotna gorosak peuting teh. Eta naon? Kan nu sagala Bu disebutkeun teh. Ka budak teh. Tah cenah gitu. Ya. Padahal kita katakan saja gitu. Tuh kalau kamu nangis ucing jadi rewasin gitu. Jujur gitu itu. Kalau kan dibejakeun nu sanes-sanesnya, nah itu. Maka ketika kita mati ini enggak ada, Pak. Semua akan balik. Kecuali amal gitu. Aya nu dikuburkeun jeung Mercedesna, Pak. Ada, tapi bukan umat Islam gitu. Bahkan jeung duit gitunya. Sehingga ada pencurian kuburan. Udah bohongan atuh dikuburkeun jeung hartana. Ai manusia diberi resep kan hartanya nu dicopot pengguna. Karena pikah itu gitu di urang ya. Maka kita akan dengan amal kita saja harta akan kembali lagi. Ya. Maka ketika Allah sudah gambarkan, oh berarti kita ini hanya mempersiapkan harta ini ya untuk beramal. Gitu. Jangan dibiarkan. Maka suatu saat penyesalan itu akan Allah gambarkan. Allah itu perintahkan kepada kita itu enggak seluruhnya, Mak. Walaupun pernah ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mendermakan seluruh hartanya. Tapi Allah tahu mungkin hanya Abu Bakar Siddiq saja yang bisa melakukan itu. Maka Allah dalam Al-Munafiqun ayat 10-nya Allah memerintahkan kepada kita wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Hanya sebagian kecil, Pak. Zakat 2,5% lah gitunya. Kurban kamari kurban gimana? Semangat orang tazkironya. Kurban seberapa persen apa? Bisa jadi 0, sekian persen.
Tapi lu seueur keneh umat Islam nu teu kurban. Aneh ini. Ya, soalnya kuring aneh Pak. Kita nggak tahu Pak. Ya. Ketika Allah masih kesempatan umur kepada kita, misalkan di tahun ini, dan Allah berikan perintah terbaik ya gitu, ibadah kurban, lalu kita nggak berkurban, kira-kira apa pertanyaan nanti itu? Apakah kamu menjamin tahun depan bisa hidup lagi? Ini kesempatan terbaik gitu. Ketika Allah masih memberikan kesempatan kita perintah kurban dan kita tidak berkurban ketika itu. Sedangkan kita wa matadri nafsum madza taksibu goda. Kita nggak tahu esok, jangankan esok, 1 jam lagi aja, kita nggak tahu. Ya. Apakah saya ketika pulang ngaji ini Allah ambil? Bisa terjadi. Karena kita nggak tahu. Kita hanya menjalani ya kita sekarang ini. Ya. Apalagi untuk setahun. Tapi Islam mengajarkan kepada kita. Fa'idha azamta. Kalau tahun ini misalkan kita tidak kurban. Setelah beres nih, kemarin kan tasrik terakhir tuh. Jadi Allah tuh ngasih kesempatan. Kamu nggak 10, nggak bisa. Tanggal 11 nih. Dibuka lagi tuh sama Allah. Nggak bisa belum. Tanggal 12. Tanggal 13. Saking apa? Allah ngasih kesempatan gitu. Kalau ditutup tanggal 10 ketika itu kurban ini gitu. Berarti kan beres, manusia udah nggak bisa lagi. Tapi saking rahmannya Allah, tanggal 11 masih dibuka sama Allah. Tanggal 12 masih dibuka sama Allah kesempatannya. Sampai tanggal 13 kemarin. Allah terus memberikan kesempatan. Mana hambaku yang dia bisa mengorbankan hartanya. Ya. Baru setelah itu bereslah kita. Jadi kalau udah nggak bisa ini, langsung berazam kepada Allah. Niat dulu. Ini mah kadang nggak ada niat, Bu. Beres kurban, lep kurang tehnya lupa gitu, nggak berniat tuh. Niat dulu. Ya Allah, saya ingin kurban. Azamkan dulu, tanamkan dulu pada diri kita. Apakah kita kena di waktu yang akan datang nanti ataupun tidak, kita sudah berazam benar-benar tapi ikhlas kepada Allah. Ya. Ini punya dalam fikih Islam, kita harus lakukan itu. Berhaji gitu. Wah, di mana Ustaz? Akan udah merendahkan Allah tuh. Kita ini punya Rabb yang maha segalanya. Tapi kadang kita merendahkan Allah. Ya Allah, saya ini cuma kerja ini. Kan buktinya Allah ada. Allah hadirkan kepada kita. Ada yang kerjanya pas serabutan. Tapi karena niat ikhlas karena Allah, Allah panggil walaupun dalam waktu yang lama. Ada yang 30 tahun kan dia kumpulin hartanya untuk haji. Ada yang 40 tahun. Tapi azamnya itu begitu kuat. Dikumpulkan di handapan kasur buru-buru yang dia dapat. Tapi ini kan dalam fikih Islam, kalau sudah berazam, ini bukan urusan kita lagi. Kita sudah menancapkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang harus, makanya di sini Islam mengajarkan apa? Harus percaya, gitu. Menumbuhkan sikap percaya diri, dan kita punya Allah yang maha segalanya, gitu. Jadi kalau hari ini kita selalu tabrakan misal kurban, paribut jeung setoran, paribut jeung aduh, kita yang salahnya menabrakkan itu. Ya. Padahal kalau kita siapkan jauh-jauh hari gitu. Minimal kan kita ngumpulin nih, ada anak kita sekolah, nak titip ibu nih buat kurban 10.000, nabung 5.000 gitu. Berkumpul gitu kan, setahun beres Pak, gitu. Tapi karena kitanya nggak mempersiapkan diri, akhirnya apa? Waduh, paribut setoran bulanan, paribut jeung bayaran naon deui sajabina. Akhirnya ketinggalin Pak. Ya. Dan hari ini saya lihat rata-rata berkurang gitu yang berkurang. Harusnya kalau dia hakul iman, hakul takwa kepada Allah, nggak mungkin berkurang. Karena dia yakin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lalu keyakinan ayat ini di mana bagi kita seorang muslim? Yang bertakwa kepada Allah yakin Allah pasti jalan keluarnya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, la urakhis, aku nggak memberikan keringanan fi tarkil udhiyah liman qaddara alaihi. Imam Syafi'i ini
Kebanyakan kita kan di Indonesia Syafi'iyah. Tapi urusan kurban ditinggalin tuh pendapat Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya gak memberikan keringanan bagi mereka yang mampu untuk berkurban, dia tidak berkurban. Yo Allah. Saking apa Imam Syafi'i? Amal ini begitu dahsyat. Tapi kita lagi-lagi manusia punya sifat karakter bakhil ini, mengalahkan. Ya, sehingga kadang kita meninggalkan ibadah kurban ini. Maka diperintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum min ini kan lil ba'di. Ya, secara tafsir min ini bermakna lil ba'di. Infakkan sebagian ma razaqnakum yang telah kami rezekikan kepada kalian, kata Allah. Ya. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ayat ini untuk siapa kira-kira? Apakah untuk Nasrani? Apakah untuk Yahudi? Enggak lah. Mereka mah permintaan untuk balik ke dunianya apa? Ingin iman kepada Nabi Muhammad. Gitu. Itu permintaan mereka. Permintaan kita kepada Allah diantaranya ayat ini. Suatu saat saya itu punya harta, tapi ketika itu tidak saya keluarkan, maka minta kepada Allah itu apa? Laula akhartani ya Allah, munteama di pasian waktu, ajalin qarib, mentana gintu sapoe Pak. Sebentar, saya ingin keluarkan harta ini ya Allah, gitu. Saking apa? Saking ada azab yang begitu dahsyat. Karena dia udah tahu nih, persiap kamu punya harta, tapi kamu tidak keluarkan ketika datang perintah dari Allah. Yang kedua, kadang kita memahami kurban ini adalah sunnah. Betul ya? Sunnah kan? Gitu. Tapi kalau kita ganti pertanyaan, kalau kira-kira siapa yang memerintahkannya? Allah. Rizki kita dari siapa? Dari Allah. Sehat kita dari siapa? Dari Allah. Kalau kita ganti Pak pertanyaannya, maka kita tidak mungkin akan meninggalkan ibadah ini. Walaupun sunnah, tapi Allah tempatkan di Al-Quran. Langsung gitu perintahnya. Fasolli li rabbika wanhar. Kan gitu, kalau kita ganti pertanyaannya, kalau Allah sudah perintahkan, sedangkan semua ini adalah atahumullah, Allah datangkan kepada kita. Kita bisa sehat seperti ini dari siapa? Kita punya rezeki, kita bisa bergerak, kita bisa melakukan aktivitas. Kalau pertanyaannya kita balikan seperti itu, apakah kita akan tidak malu di hadapan Allah? Ketika Allah sudah berikan kita semuanya, tapi suatu saat kita tidak mengeluarkannya karena Allah. Apalagi di Indonesia, jangan jauh-jauh gitu kan, di Jawa itu ada seorang ibu-ibu pemulung, betul? Viral kan ibu-ibu ini, pernah viral gitu. Kata ustadznya, ibu ini adalah diantara salah satu jamaah yang tidak pernah ketinggalan ibadah kurban. Suatu saat kan akan dihisab tuh setiap diri kita ini, didatangkan pemulung. Kita pemulung bukan? Bukan Ustaz. Kurban tidak. Didatangkan tuh, kenapa si fulanah bisa berkurban sedangkan antum tidak kurban? Gak perlu jauh-jauh kan contohnya itu. Loh, berarti kita ketika Allah memberikan apa usaha kita gitu, maka suatu saat tanggung jawab itu akan ada gitu, ya. Maka ibadah kurban ini bukan sunnah ataupun tidaknya, tapi siapa yang perintahkannya itu dulu aja. Karena kita ini adalah semuanya datangnya atahumullah gitu. Karena jangan mengira semuanya datang dari selain Allah. Kecuali ada keyakinan lain kan gitu, ya. Ada yang datang ke gunung gitu ya, biar nggak datang bencana. Ada yang datang ke laut gitu, biar datang apa hasil yang banyak. Kan ada yang beda-beda apa keyakinannya. Coba di Indonesia, laut mana sih yang nggak ada arung sesajen? Gunung mana yang nggak ada embahnya gitu? Ya gitu ya.
Kadang ada keyakinan labuh lewat jinu jalan nu aya gunungan, Pak. Kan ada keyakinan data izin heula. Gak ada dalam adab Islam. Dalam adab Islam itu ya berlindungnya kepada Allah gitu. Ya. Allahumma inni auzubika min syarri ma khalaq. Itu adabnya kan kita. Kalau kita menyinggah dalam satu tempat yang itu baru bagi kita. Maka di antara sunnah Rasulullah adabnya adalah auzubika min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sejelek-jeleknya yang kau ciptakan. Gitu. Ya. Ya karena diurang makan ketika ke guha gitu ya. Kan kalau baca surat Al-Jin aja gitu kan, surat Al-Jin. Karena ada pengembala kambing tuh masuk ke guha. Hari jin kan bisa berubah tuh. Bisa jadi serigala kan dalam hadis itu ya. Nggak ngomong gitu kan, nggak gaung. Seolah-olah oh ini penghuninya. Lalu si pengembala ini apa mengatakan, oh saya mau izin saja mau berteduh saja di gua ini. Gitu. Kan itu kalau kita baca tafsir. Dah sama Pak, kebiasaan di Indonesia juga gitu. Ya. Kadang melewat satu tempat, ada sesuatu atau dia apa musibah, oh ayah penghuni. Nah, padahal dalam keyakinan kita gunung ada yang ngurusnya, Pak. Ada malaikat. Ketika Nabi di Taif kan dilempari tuh sama penduduk Taif. Fayaqulu malakul jibal. Malaikat gunung kan mengatakan, anuhliku ahlat Taif. Mau nggak aku himpitkan gunung ini untuk menghancurkan ahlat Taif? Berarti ada malaikat, Pak. Ini akidah. Kalau kita ganti malaikat ini mengurus gunung ini dengan sesuatu yang lain, rusak Pak akidah kita. Jadi musyrik tuntung nama. Di akidah Islam yakin Pak. Ada malaikat. Hujan, ada nggak malaikatnya? Ada. Suatu saat Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ala ayyi syai'in Mikail. Malaikat Mikail ini mengurus apa? Ala nabati wal qatar, kata Jibril. Dia mengurus pertumbuhan tanaman tuh, ya. Jadi kan subhanallah ketika melihat tanaman ini yang harus kita ucapkan subhanallah, masya Allah gitu. Karena ada malaikat yang mengurusnya. Ketika hujan turun, ada malaikatnya, Pak. Dalam bentuk anu ngatur turunnya segede kumaha, Pak. Da awan mah geuning leuwih gede ti gunung atuh. Coba Bapak kalau terbang kan bisa jadi lebih gede dari gunung. Nah turunnya bisa kecil. Kan harus jadi refleksi untuk kita, jadi perenungan. Oh ada yang mengaturnya. Wa anzalnahu biqadarin. Kami turunkan dengan kadarnya, Pak. Kalau turun segede awan kira-kira Pak, oh rusak atuh Pak. Bisa jadi sagengke turun teh Pak gitu. Saking besarnya gitu. Ya. Ada malaikat yang mengurusnya. Di urang mah aya Pak. Aya pawang hujan. Itu mah Pak rusak akidah kita itu. Ya. Gak ada yang bisa mengatur Pak hujan ini. Bahkan dalam akhir surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais. Urusan turun hujan ini mutlak haknya Allah. Kantor simkuring kan lamun apa berkendaraan stopan Pasir Koja belah ka dieu hujan gitu caang keneh ningali ka langit ieu teh langit nu mana ya Allah asli Pak sok Bapak pasti sering Bapak menyaksikan demikian da kuduna ningali langit moal mungkin atuh Indonesia segede kumaha sih gitu langitna ieu mah sa Jawa Barat gitu simkuring napa kurang nah betul itu caang keneh di dieu hujan gitu kan subhanallahnya ini kan perenungan kita. Maka Allah mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais. Jangan main-main urusan hujan ini. Karena bisa jadi kufur nantinya. Ya. Maka ada doanya kan kalau beres hujan apa doanya ada yang tahu? Mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Ayo doa hujan mah urang sok apalnya Allahumma shayyiban nafian sok diajarkeun kan beres hujan tara diajarkeun ke budak. Aya hujan beres teh Pak. Aya eureuna. Maka Nabi mengatakan mutirna bifadlillahi wa birahmati. Kami diturunkan hujan atas karunia dan rahmat ya Allah. Sehingga itu akan menjadi kebaikan Pak gitu. Ya. Hati-hati nih kadang orang poho, dah hujan kan beresnya berarti ayah doana karena dia dahsyat Pak.
Kalau dahsyat berarti ada doa di awal, pasti ada doa di akhir gitu. Ya. Sehingga tidur kita gitu kan, ada doa ketika kita mau tidur sama bangun tidur, karena ada yang tidur nggak bangun lagi gitu. Karena dahsyat kan urusan Allah itu. Maka dalam hal ini dia penyesalannya apa? Beri waktu saya sebentar ya Allah. Saya ingin mengeluarkan harta itu. Karena dia tahu suatu saat akan diikuti terus, Pak. Kalau cuma sekali beres, Pak, atau azab teh menimpa ngeunahna. Sehingga di penjara kan diurang, penjara korupsi sekian tahun, menang deh apa? Remisi. Dikurangan deh, ya, atau ngeunah teuing urusan gitu teh. Ya. Di sana nggak ada gitu. Buat apa ketika Allah mengatakan azabun alim khalidina fiha? Kalau logikanya dipatok sama ular habis beres gitu. Oh, enak banget kayak gitu, ya. Maka dia akan dikembalikan terus gitu, ya. Maka di antara pelit ini harus ada doa. Sampai Nabi mengajarkan kepada kita doa berlindung dari sifat pelit. Saking naon? Saking bahayana, Pak, gitu. Ya. Maka Rasul mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat khawatir, pengecut, dan pelit. Dibarangkeun, Pak. Kenapa? Karena anu pelit mah sieunan. Kan gitu? Anu pelit mah sieunan, sieun beak, sieun ngurangan. Gitu. Ku Allah disandingkan melalui doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat rasa khawatir, pengecut, dan pelit gitu. Dan pelit mah sieunan, Pak. Semarukna, itu kunaon bahasa semarukna. Dia mengira gitu. Harta ini apa? Akhladahu, kan gitu dalam ayatnya. Betul nggak? Karena dia mengira harta ini akan abadi gitu. Ini kan perkiraan manusia. Hidup kita aja nggak abadi, Pak. Bahkan kata Nabi akan ditinggalkan hartanya gitu. Kemudian apakah yang ditinggalkan warisnya ini apakah menjadi amanah? Lalu lupa nama pasea gini. Terusnya waris segitu banyaknya, Pak. Tapi ketika dia tidak menunaikan dengan amanah dari Allah, kan tungtung nama kalah pasea. Itu yang mengerikannya kan gitu. Coba ketika orang tuanya mungkin berikhtiar, berupaya agar anaknya ini tidak dalam keadaan sulit kan gitu. Tapi yang terjadi justru wah, pegat duluran gara-gara waris. Ini kan kebanyakan di kita. Karena penyadarannya adalah ingin memiliki dan dia harta bisa mengabadikan. Padahal ketika kita mati harta itu ditinggalkan. Yakin kita. Dan Rasul sudah menyatakan demikian. Ya. Maka inilah gambaran yang Allah gambarkan kepada kita. Dan inilah harta yang benar-benar betul ujian bagi kita. Bahkan kita sebagai umat mukmin yang bertakwa langsung Allah diberikan justice, penghakiman dari Allah. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka, atau mungkin Allah ketika mengatakan kepada kita, dalam harta kamu ini ada hak orang lain. Maklum yang sudah Allah tentukan kadarnya. Bahkan Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar idza tabakhta marqatan fa aqsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Masak wae gitu Abu Dzar gitu. Kenapa nah bapak-bapak gitunya? Ada pertanyaan nih kan berarti dari Bu. Nah ke Abu Dzar untuk ke Siti Aisyah gitu. Nu masak teh. Ya. Karena di Arab bapak-bapak itu jago-jago masak, Pak. Ya, subhanallah gitu. Sok bapak-bapak ke Arab, aya kokina perempuan. Rumah makan laki-laki, Pak. Ya. Karena zaman Nabi itu sudah seperti ini gitu. Jadi ibu-ibu mah sebenarnya mah teu aya wajib masak. Sok aya teh dalilna. Dan masak mah bapak-bapak.
gitunya. Dan cuman diurang al-adah punya wayana ada kaidah al-adah al-muhakkamah. Ai diurang mah ibu-ibu anu masakna. Wayahna da geus kebiasaan menjadi hukum. Yang geus ibu-ibu gitu. Padahal kan wasiatnya kepada Abu Zar, idza tabakta maraqatan fa aksir ma wa tahajjud. Lamun anjeun masak inget kata tangga gitu. Sampai seperti itu kan wasiat Nabi. Artinya apa? Jangan mikirin sendiri gitu. Kamu mau masak, makan sendiri gitu sekeluarga didinya unggul. Gak boleh dalam Islam. Saking apa? Ada hak orang lain gitu. Jadi kalau kamu masak ya Abu Zar, perbanyak gitu. Dikurang mau China, entong China unggul atuh. Itu hanya kiasan Nabi mah gitu. Perbanyaklah dagingna, sayurna gitu. Ya. Ai China unggul dibere China unggul masaruh we atuh. Gitunya. Maksudnya kiasan Nabi perbanyak kalau kamu masak itu nanti beri tetangga kamu gitu. Bab masak wae Pak kudu ingat, coba bayangkan Islam saking nggak boleh memikirkan diri sendiri, nggak boleh anania dalam Islam, egois nggak boleh ya. Makanya kita ini ayul Islamil khair, Islam mana yang paling baik itu ya, ketika dia memberikan ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia berikan itu yang dia cintai untuk dirinya. Ulah kieu ieu mah urang dahar daging nu dibikeun tempe tahu ulah mah teu emang gitu. Lamun urang dahar dagingnya bere daging gitu. Kecuali memang urang nage masak tahu tempe. Mangga pasti teu masalah. Gitu. Ini saking apa? Saking Islam benar-benar menjaga kita jangan jadi orang pelit. Ya. Sampai nepi bab masak wae kudu inget ka tetangga. Gitu. Ya. Maka subhanallah bahkan kata Nabi Muhammad SAW, wala yajtami usyuhha wal iman fi qalbi abdin mu'min. Jadi nggak mungkin kata Nabi berkumpulnya antara sifat kikir dan iman dalam hati seorang mukmin. Berarti kesimpulannya adalah mukmin mah moal pelit. Nu pelit mah kurang iman apa? Gitu aja ya. Betul nggak? Ini kan kaidahnya gitu. La yu'minu ahadukum. Kalau tidak beriman mungkin agak keluar milahnya. Tapi hadisnya apa? La yu'minu ahadukum man bata syabi'an wa jaruhu ja'ian. Gak kurang imannya, artinya tidak sempurna imannya kata Rasulullah. Bukan la yu'minu berarti tidak iman, kafir, enggak. Tapi la yu'minu, tidak sempurna imannya. Bata syabi'an, dia tidur dalam keadaan kenyang, wa jaruhu ja'ian, tatanggana aya keneh nu lapar. Kan dibuktikan ke Umar bin Khattab ketika itu. Kukurilingan Umar bin Khattab saking takutnya ada warga yang belum makan. Kapanggih kan aya nu keur masak batu. Iraha leuleusna batu dikulum, Pak. Ternyata ini hanya gemericik air. Ya? Gemericik air itu ketika terdengar tenang, Pak. Hati anaknya teh, si ibu keur masak. Tenangnya. Lami-lami ngantosan lapar, lep tidur. Itu Pak ya, maka subhanallah kan ketika kita diberikan oleh Allah ini adalah kenikmatan, maka diantaranya Umar bin Khattab saking takutnya sampai asisten aku kami dipanggul jenayina, antum itu adalah presiden. Pertanyaannya kata Umar bin Khattab, kamu yang dihisab atau saya yang dihisab? Ini kan berat Pak. Kalau punya presiden seperti ini, subhanallah gitu udah ya. Anjir nu ditanya kau lah nu dihisabna kan gitu meureun kuduna teh presiden urang ge ya, sehingga nggak mungkin dolim presiden itu ya, karena suatu saat Umar bin Khattab sudah menyontohkan ya. Maka mudah-mudahan ini tazkirah bagi kita, jadi kita orang mukmin nggak mungkin pelit karena Nabi sudah menyatakan demikian. Dan pengikis pelit itu adalah sholat kita ya.
Di antaranya ketika Allah mengatakan idza masyahul khairu manua wa idza masyahul syarru jajua wa idza masyahul khairu manua illal musallin. Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 25. Renungkan lagi, baca lagi sama kita. Berarti sholat kita aya PR-an keneh. Da sabab sok aya sholat Allahu Akbar dua kali. Hati-hati gitu. Masih ada Allahu Akbar ningali kaluhur, ningali nu gerak. Ya, kumaha Pak kualitas sholat kita. Tapi ada yang seperti itu, karena itu adalah copetan setan kan gitu. Setan itu mengambil kehusuan kita, Pak. Ya. Di antara apa? Iltifat min iltifat syaitan. Jadi tolehan kita ketika sholat itu adalah copetannya syaitan. Jadi setan sampai terido ayah umat Islam sholatnya khusyuk gitu, Pak. Maka kita kalau mau sholat tuh benar-benar gitu, Pak. Ya, siapkan, bereskan segala. Nah, dan kita siapkan Allahu Akbar. Kadang Allahu Akbar ingat kan kadang kompor di pareuman acan si ibu-ibu tanya. Nah, keran tos ditutup acan. Karena kita punya musuh, Pak. Dan yang enggak paling ridho itu adalah syaitan yang bernama Khanzab kepada sampai uzgur kaza. Ketika sholat itu setan membisikkan terus, ingat itu berai kan itu teh gitu. Maka kita persiapkan, dan diantara persiapan itu adalah fahmu manaqra, memahami apa yang dibaca dalam sholat itu. Dan sholat berbahasa Arab, terus diajar bahasa Arab. Aturan dari kumaha terus-terusan gitu nya. Dan mudah-mudahan ini jadi tazkirah, kita upgrading untuk pengetahuan bahasa Arab kita, bahasa sholat kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.